Kunai berjatuhan di bawah sinar bulan dengan bunyi gemerincing, menerangi wajah semua orang di sana. Suasana dipenuhi tiga hal sekaligus. Keputusasaan menerima nasib, tekad putus asa untuk menyelamatkan seseorang, dan kemarahan yang meledak karena momen penting itu diganggu. Dua pria itu langsung memusatkan perhatian pada sumber gangguan. Soryong muncul di saat krusial dan melepaskan anak panahnya. Mata Seolhui dipenuhi keputusasaan saat ia menyebut namanya pelan. Meski berada di ambang kematian, keinginannya masih menyala dan ia segera merogoh pakaiannya untuk mengeluarkan anak panah baru. Tanpa ragu, Soryong melemparkan dua anak panah ke arah Yigumyung. Anak panah itu melesat cepat berkilau tajam di udara. Namun, Yigumyung dengan mudah membelokkannya menggunakan pedangnya. Di saat yang sama, dari belakang, seseorang menerjang tanpa disadari oleh Yigumyung. Muki langsung memeluk tubuhnya erat-erat, mengunci gerakannya. Tubuhnya gemetar, urat-urat di wajahnya menonjol, hampir kehilangan kesadaran. Namun ia tetap bertahan sambil berbisik lemah. Akhirnya kau tertangkap. Yigumyung berusaha melepaskan diri, tetapi pelukan itu terasa seperti rantai yang tak bisa diputus. Dengan kesal, ia mengumpat mereka sebagai gangguan yang menjengkelkan. Perhatiannya terpecah saat ancaman lain muncul di hadapannya. Yorim kini berdiri tepat di depan, siap menyerang. Dari belakang, Muki meraung. Pupil matanya menyempit liar saat ia berteriak, "Sekarang, Yorim, bunuh dia!" Dengan satu lengan yang tersisa, Yorim menggenggam tombaknya erat. Ujung tombak itu bersinar tajam saat ia menerjang maju. Ia berteriak penuh tekad, menyebut nama musuhnya sebelum menusukkan tombak itu langsung ke arah Yigumyung. Ledakan besar pun terjadi saat serangan itu mengenai sasaran. Cahaya teknik yang kuat meledak, diikuti gelombang kejut yang menghasilkan asap tebal hingga menutupi seluruh pandangan. Yorim hanya bisa menatap ke depan, berusaha memastikan hasil serangannya. Asap perlahan menghilang, dan sosok yang pertama terlihat justru Muki yang masih berdiri. Wajahnya muram dan tubuhnya tak bergerak. Namun, sesaat kemudian, ia roboh ke tanah. Kepala Muki terlepas dari tubuhnya dan menggelinding hingga ke kaki Yorim. Pemandangan itu membuat Yorim terpaku ngeri. Pupil matanya menyempit saat menyadari kenyataan yang terjadi. Sementara itu, Yigumyung yang seharusnya mati hanya mengalami luka di bahu. Darah mengalir deras dari lukanya, cukup dalam hingga ia harus menahannya dengan satu tangan. Ia menggeram dingin, menatap mereka dengan penuh amarah. "Aku hanya lengah sebentar dari kalian yang tak berguna," ucapnya dengan nada merendahkan. "Dan ini balasan kalian?" Yorim yang masih terguncang hanya bisa menatapnya dengan ketakutan. Di matanya, Yigumyung kini terlihat seperti monster yang tak bisa dikalahkan. Ucapan singkat Yigumyung bergema dingin di medan perang. Ia menatap mereka dengan niat membunuh yang jelas, berjanji akan menghabisi semuanya tanpa sisa. Berbeda dengannya, mata Soryong dipenuhi kebencian saat ia membalas dengan tekad yang sama kuat. Tiba-tiba, Yorim berbalik ke arah Seolhui dan memerintahkannya untuk melarikan diri. Soryong ikut mundur dan menegaskan bahwa mereka akan menahan musuh selama mungkin. Seolhui hanya menatap dalam diam, dadanya sesak oleh emosi yang tak bisa ia pahami. Keduanya lalu menoleh kembali menatap Seolhui dengan mata penuh harapan. Senyum tipis tersembunyi di balik wajah mereka, seolah menyerahkan segalanya pada kapten mereka. Kata-kata mereka menggema jelas, meminta Seolhui untuk terus maju dan menemukan dunia yang lebih luas. Yigumyung menyaksikan semua itu dengan aura membunuh yang semakin pekat. Energi khas seni bela diri Hashan menyelimuti tubuhnya, menekan sekeliling. Namun, Soryong dan Yorim tidak gentar, justru maju bersamaan dengan tekad untuk bertarung sampai mati. Seolhui masih berlutut, tak bergerak, mempertanyakan alasan di balik pengorbanan itu. Di hadapannya, Yigumyung dengan mudah memblokir serangan Soryong. Dalam satu tebasan bersih, kepala Soryong terlempar tanpa ampun. Yorim langsung menyerang dengan seluruh kemampuan yang tersisa. Namun setiap serangannya dipatahkan dengan mudah oleh Yigumyung. Dalam satu ayunan pedang yang dipenuhi energi, tombaknya hancur bersama tubuhnya yang terbelah. Tubuh Yorim roboh ke tanah, mengakhiri segalanya. Kini hanya tersisa Yigumyung yang perlahan berjalan mendekati Seolhui yang masih terpuruk dalam kekacauan emosinya. Langkahnya tenang, seolah kemenangan sudah pasti miliknya. Sambil berjalan, Yigumyung mengejek mereka dengan nada menghina. Ia mengaku iri pada kesetiaan para bawahan Seolhui yang rela mati demi komandannya.
Namun di saat yang sama, ia merendahkan Seolhui yang hanya bisa diam tanpa perlawanan. Tanpa ragu, ia menendang kepala Seolhui dengan keras. Tubuh Seolhui terhempas, namun pikirannya justru dipenuhi satu hal. Para bawahannya bertarung sampai akhir, sementara dirinya bahkan tak berani melawan. Terbaring di tanah, Seolhui tetap diam seolah tersadar akan sesuatu. Jantungnya berdebar keras dipenuhi campuran emosi yang tak terlukiskan. Kesedihan, rasa bersalah, dan keputusasaan berputar dalam dirinya, menyadari bahwa selama ini ia hanya berjuang untuk bertahan hidup. Seolhui terbaring di tanah dengan pikiran yang kacau. Ia tidak tahu sejak kapan semuanya berubah menjadi begitu suram, bahkan pedangnya kini terlepas dan tergeletak jauh darinya. Sementara itu, Yi Gumyong hanya berdiri tegak, menatapnya dengan penuh penghinaan. Ia selalu berusaha bertahan hidup tanpa menyia-nyiakan nyawa. Bahkan ketika kehilangan satu kesempatan, ia akan kembali dengan perhitungan yang lebih matang di kehidupan berikutnya. Namun kini, semua itu terasa sia-sia di hadapan kenyataan yang begitu kejam. Yi Gumyong mencengkeram rambutnya dan menarik kepalanya ke atas. Dengan senyum menjijikan, ia menikmati ekspresi putus asa di wajah Seolhui. Baginya tatapan lemah itu justru menjadi hiburan yang memuaskan. Di tengah tekanan itu, Seolhui teringat peringatan dari sistem. Ia mulai mempertanyakan apakah kekuatan yang ia andalkan selama ini benar-benar jalan untuk mengubah takdir, atau justru racun yang perlahan mengikatnya. Keraguan itu berubah menjadi kemarahan yang membakar. Tiba-tiba, Seolhui menepis tangan Yi Gumyong. Tatapannya berubah, tidak lagi dipenuhi keputusasaan, melainkan tekad yang mulai bangkit. Namun, Yi Gumyong hanya menertawakan perlawanan itu dan meremehkannya sebagai usaha yang sia-sia. Ia dengan dingin menyebut mereka sebagai alat yang akan dibuang setelah digunakan oleh para petinggi. Kata-kata itu menusuk, namun justru memicu sesuatu dalam diri Seolhui. Ia menunduk, lalu bergumam bahwa ini adalah perjuangan dan ia tidak akan menjadi produk yang dibuang begitu saja. Seolhui mengangkat kepalanya dengan mata yang membara. Ia menyatakan bahwa dirinya setidaknya harus mencoba melawan, mempertanyakan sejauh mana ia bisa melawan takdir yang telah ditentukan. Kata-katanya membuat Yi Gumyong bingung, tak mampu memahami maksud sebenarnya. Dengan senyum tipis, Seolhui mengungkapkan bahwa ia telah menemukan cara untuk mengalahkannya, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawanya. Namun, Yi Gumyong tidak memberinya kesempatan. Ia langsung mencengkeram bahunya dan menusukkan pedangnya ke dada Seolhui tanpa ragu. Rasa sakit yang hebat menyebar, membuat Seolhui berteriak. Namun di tengah luka itu, tekadnya justru semakin kuat. Ia meraih pedangnya yang berlumuran darah, menatap Yi Gumyong dengan sorot mata yang tak tergoyahkan. Dengan tubuh gemetar, Seolhui mengulurkan tangannya. Energi besar mulai berkumpul di telapak tangannya, memancar dengan kekuatan yang luar biasa. Yi Gumyong masih belum memahami apa yang terjadi, bahkan saat serangan itu dilepaskan. Dalam sekejap, ledakan energi telapak tangan menghantam kepala Yi Gumyong secara langsung. Cahaya menyilaukan meledak, disertai gelombang kekuatan yang menghancurkan tubuhnya. Ia menjerit saat kekuatan hidupnya terkikis tanpa ampun. Seolhui berdiri dengan wajah mengeras, dipenuhi tekad untuk mengakhiri semuanya. Serangan itu benar-benar menghancurkan Yi Gumyong hingga tak bersisa. Di saat yang sama, notifikasi sistem muncul, menandakan bahwa pertarungan telah berakhir dan kemenangan akhirnya menjadi miliknya. Setelah memastikan kemenangan, Seolhui akhirnya membiarkan tubuhnya rileks. Ia jatuh ke belakang dengan napas berat, matanya perlahan kehilangan fokus. Dengan sisa tenaga, ia berbisik lega bahwa dirinya telah menang. Namun, kondisinya sudah diambang kematian akibat kehilangan darah yang parah. Napasnya semakin cepat, kesadarannya mulai memudar. Di detik terakhir, ia teringat telah menyimpan beberapa perlengkapan penting sebelum semuanya berakhir. Kelopak matanya semakin berat seiring hidupnya perlahan menghilang. Sensasi dingin dari darah yang menggenang di bawah tubuhnya pun tak lagi terasa. Hingga akhirnya dalam beberapa saat hidupnya benar-benar padam. Tak lama kemudian, notifikasi sistem muncul menandakan bahwa ia masih memiliki kesempatan untuk memulai kembali. Pilihan titik penyimpanan pun terbuka di hadapannya. Berkat kebiasaannya menyimpan kemajuan secara rutin, ia bisa memilih momen terbaik untuk kembali. Tanpa ragu, Seolhui memilih titik terakhir. Seketika ia kembali ke kamar tidurnya yang familiar, seolah semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk.
Namun begitu membuka mata, ekspresinya langsung berubah muram. Kenangan kematian para anggota regu terus terulang di pikirannya. Setiap momen terasa nyata, seperti diputar berulang tanpa henti. Ia menatap cahaya bulan dengan napas berat, diliputi rasa bersalah yang dalam. Ia menyadari sisi egois dalam dirinya yang selama ini hanya berfokus untuk bertahan hidup. Senyum tipis namun pahit terukir di wajahnya saat ia menyadari kenyataan itu. Meski waktu telah diputar kembali, beban di hatinya tidak ikut hilang. Dengan mata penuh kerinduan dan penyesalan, ia bergumam bahwa mereka seharusnya masih hidup sekarang. Namun anehnya, rasa lelah dan berat justru semakin menghimpit dirinya. Perasaan itu bercampur dengan tekad yang mulai menyala kembali. Seol Hui perlahan bangkit berdiri. Ia menepis pikiran negatif dan menatap ke depan dengan wajah serius. Dalam hatinya, ia mempertanyakan apakah kali ini ia bisa melindungi bawahannya tanpa mengorbankan mereka lagi. Notifikasi sistem kembali muncul, menandakan kekuatan yang telah ia peroleh. Namun kali ini, ia tidak lagi melihatnya sebagai sekadar alat. Ia melangkah maju di bawah cahaya bulan, bayangannya memanjang di tanah. Dengan tinju yang terkepal dan mata yang dipenuhi tekad, Seol Hui berjanji pada dirinya sendiri. Kali ini, semuanya harus berbeda. Ia akan menantang takdir sekali lagi tanpa mengulangi kesalahan yang sama. Malam menjadi waktu yang paling tepat untuk bergerak diam-diam. Di saat itulah Seol Hui mulai bertindak dengan ekspresi serius. Ia menyalin teknik bela diri ke dalam buku catatan putih, tugas penting yang hanya bisa ia lakukan di kamarnya. Ia tengah mencoba sesuatu yang berani, menggabungkan dua seni bela diri. Seni iblis tangan berdarah dan seni iblis api ekstrem memiliki kesamaan dalam penggunaan energi iblis dan pengendalian energi vital. Dengan kedua buku panduan di tangannya, Seol Hui berdiri di depan kotak kombinasi dan bergumam bahwa hasilnya mungkin akan luar biasa. Dengan tegang, ia menatap jendela sistem yang menanyakan keputusannya. Tanpa ragu, ia memilih untuk menggabungkannya. Seketika, energi merah menyala muncul dari kotak itu, menciptakan seni baru yang membuatnya terpukau. Seol Hui mengulurkan tangan untuk menerima hasilnya. Buku panduan itu melayang dan bersinar terang di udara, membuatnya tertawa getir. Ia tidak menyangka bahwa hasilnya adalah seni iblis tingkat tinggi milik penguasa paviliun kaisar tertinggi. Aura merah muda yang mengerikan mulai memancar dari tangannya. Notifikasi sistem menandakan bahwa ia telah mempelajari teknik tersebut. Pengetahuan tentang seni itu langsung mengalir ke dalam pikirannya. Ia menyadari adanya api dengan kemurnian tinggi, bahkan ada api ungu yang sangat sulit dikendalikan. Kekuatan itu terasa seperti api neraka dari dunia lain. Seol Hui merenung bahwa hanya dengan penguasaan penuh, kekuatan sebesar itu bisa dilepaskan. Hal itu membuatnya sadar betapa menakutkannya sosok penguasa paviliun kaisar tertinggi. Ia lalu membuka statusnya untuk memeriksa perkembangan kekuatannya. Secara keseluruhan, kekuatan tempurnya meningkat drastis setelah berbagai pertarungan sebelumnya. Namun, Seol Hui tidak sepenuhnya percaya pada angka tersebut. Ia merasa kekuatan tempur tidak selalu mencerminkan kemampuan sebenarnya. Pengalaman melawan musuh sebelumnya membuatnya menyadari hal itu. Ia berjalan menuju jendela dan menatap malam yang sunyi di bawah cahaya bulan. Dalam pikirannya, ia membandingkan kekuatan para tokoh kuat yang pernah ia temui. Semuanya terasa tidak sesuai dengan angka yang ditampilkan sistem. Ia bahkan menyadari bahwa Yi Gumyung jauh lebih kuat dari yang terlihat. Bersandar di ambang jendela, ia mengusap tengkuknya dan bergumam bahwa suatu hari ia akan menemukan jawabannya. Tanpa membuang waktu, tatapannya kembali tajam. Ekspresinya berubah serius saat ia memutuskan untuk melanjutkan langkah berikutnya. Kini, fokusnya adalah mempelajari seni rahasia baru untuk menjadi lebih kuat. Seol Hui berjalan menuju sebuah ruangan dan memanggil nama Eumuki. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan Eumuki muncul dengan wajah linglung, rambut berantakan, dan pakaian kusut. Ia masih setengah tertidur saat menyapa kaptennya dan bertanya apa yang terjadi di tengah malam seperti ini. Tanpa banyak penjelasan, Seol Hui langsung mengulurkan sesuatu ke arahnya. Eumuki menatap bingung. Lalu tersentak saat menyadari bahwa yang ia pegang adalah dua buku manual berharga. Tanpa ragu, Seol Hui mengonfirmasi bahwa itu adalah seni iblis tingkat tinggi yang telah ia peroleh. Eumuki semakin kebingungan dan bertanya alasan di balik pemberian itu. Seol Hui mencengkeram bahunya dan menjelaskan dengan serius bahwa ia harus pergi sementara waktu.
Ia memerintahkannya untuk menyalin buku itu dan membagikannya kepada para pemimpin regu agar mereka semua bisa mempelajarinya. Dalam hati, Seolhui menyadari bahwa kekuatan baru ini akan sangat penting untuk menghadapi ancaman di masa depan. Ia tidak bisa lagi mengabaikan perkembangan bawahannya. Ilmu Qi hanya bisa menatap kosong, tidak sepenuhnya memahami situasi, namun tetap menerima perintah itu. Tanpa menunggu lebih lama, Seolhui berbalik untuk pergi. Sebelum meninggalkan ruangan, ia sempat memperingatkan agar latihan mereka tidak diabaikan. Ia juga berjanji akan kembali untuk memeriksa perkembangan mereka nanti. Muki yang masih linglung sempat bertanya kemana ia akan pergi. Namun, Seolhui hanya melambaikan tangan dan menjawab singkat bahwa ia akan menjelaskannya nanti. Percakapan itu pun berakhir dengan kebingungan yang masih tersisa. Keesokan paginya, Seolhui berdiri di depan pintu kamarnya. Panel sistem muncul di hadapannya, menampilkan berbagai pilihan jadwal yang bisa ia ambil. Ia terdiam sejenak, mempertimbangkan langkah terbaik untuk mengubah alur hidupnya. Dengan wajah serius, ia memutuskan untuk mengambil jalur yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini, ia memilih untuk bertindak sebagai seniman bela diri agar bisa bergerak lebih bebas. Keputusannya diambil dengan tekad untuk menyerang lebih dulu, bukan hanya bereaksi. Saat pilihan wilayah muncul, ia langsung menentukan tujuannya. Sichuan menjadi tempat yang ia pilih untuk membalas kejadian yang telah menghancurkan timnya. Tanpa ragu, ia memulai perjalanan menuju lokasi tersebut. Tak lama kemudian, ia sudah tiba di Sichuan tanpa menyadari proses perjalanannya. Seolhui mengusap tengkuknya sambil memikirkan langkah selanjutnya. Ia tahu, sebelum bergerak lebih jauh, ia harus mengisi perut dan mulai mengumpulkan informasi. Saat berada di jalan, Seolhui tiba-tiba melihat seorang wanita berdiri di depannya. Wanita itu mengenakan gaun hitam dengan jubah merah muda pucat, rambut hitamnya dihiasi pita sederhana. Wajahnya cantik, dingin dan tajam, namun yang paling mencolok adalah tulisan di atas kepalanya, penanda sebagai sekutu. Seolhui menatapnya dengan waspada, bertanya-tanya dalam hati tentang arti penanda tersebut. Di saat yang sama, seorang pria tiba-tiba mendekat dan menawarkan bantuan dengan sikap seperti pedagang. Ia tersenyum lebar, memperkenalkan diri sebagai seseorang yang bisa membantu menemukan apa yang dicari. Seolhui kebingungan dengan maksudnya dan balik bertanya. Pria itu pun menyadari bahwa ini mungkin pertama kalinya Seolhui datang ke tempat itu. Ia kemudian menunjuk bangunan di samping mereka yang dipenuhi lentera merah menyala. Baru saat itulah Seolhui menyadari bahwa ia berada di tempat hiburan malam. Di dalamnya pria-pria terlihat bercengkerama dengan wanita, sementara para wanita berpakaian terbuka melayani mereka. Wajah Seolhui langsung memerah saat memahami situasinya. Pria itu diam-diam memperhatikan reaksinya, sementara Seolhui mencoba tetap tenang. Ia kemudian menunjuk ke arah wanita yang tadi dilihatnya dan menanyakan identitasnya. Pria itu menjelaskan bahwa wanita tersebut sangat populer dan sulit ditemui karena sudah memiliki banyak pelanggan. Penjelasan itu membuat Seolhui semakin yakin dengan situasinya. Ia hanya diam menatap wanita tersebut dari kejauhan. Tak lama, ia memutuskan untuk mendekat dan langsung menghampirinya. Seolhui duduk di samping wanita itu tanpa basa-basi. Wanita itu terlihat sedikit heran dan menanyakan tujuannya. Namun, Seolhui menjawab singkat bahwa ia hanya ingin duduk di sana. Jawaban itu membuat wanita tersebut tersenyum tipis, menganggapnya menarik. Seolhui pun langsung menyatakan bahwa ia ingin bertanya sesuatu. Namun, sebelum percakapan berlanjut, wanita itu tiba-tiba terlihat ragu. Ia memperhatikan dua pria besar yang datang dari belakang. Dengan cepat, ia berdiri dan mengatakan harus pergi. Sebelum meninggalkan tempat itu, ia meletakkan sebuah token di meja dan memberi petunjuk singkat. Seolhui mengambil token tersebut dan membaca tulisan di atasnya. Sementara itu, wanita itu pergi bersama kedua pria tersebut, sempat meliriknya dengan tatapan tajam sebelum benar-benar menghilang. Pria gemuk berjanggut lebat itu sempat berhenti dan menatap Seolhui dengan sorot menyelidik. Seolhui membalas tanpa gentar, tatapannya setajam pisau, membuat suasana di antara mereka menegang. Namun pria itu tidak berlama-lama dan akhirnya pergi mengikuti kelompoknya. Tak lama kemudian makelar berwajah tikus kembali datang membawa kendi anggur. Ia dengan ramah menawarkan minuman terbaik di tempat itu. Seolhui menerima dengan sopan dan mulai menyesapnya perlahan. Namun tiba-tiba ekspresi Seolhui berubah. Ia menatap cangkirnya dengan bingung, merasakan sesuatu yang aneh. Saat ditanya,
Ia hanya bergumam bahwa dirinya tiba-tiba mengantuk. Mendengar itu, makelar tersebut menunjukkan senyum licik. Dalam sekejap, efek obat bekerja dan Seolhui kehilangan kesadaran. Tubuhnya ambruk tanpa daya, sepenuhnya terjebak dalam jebakan yang telah disiapkan. Beberapa saat kemudian, ia tersadar dengan paksa. Seseorang menamparnya keras untuk membangunkannya. Ketika membuka mata, ia melihat makelar berwajah tikus itu berdiri di depannya dengan ekspresi puas. Seolhui menyadari dirinya sudah diikat di kursi dengan luka di sudut bibirnya. Ia tetap tenang dan langsung menyimpulkan bahwa anggur tadi telah dicampur obat tidur. Mendengar itu, makelar tersebut justru tertawa dan mengakuinya tanpa rasa bersalah. Ia dengan santai mengatakan bahwa pekerjaannya memang menipu dan merampok pendatang baru. Mendengar itu, Seolhui hanya bergumam pelan, menyadari bahwa dirinya lengah hingga bisa terjebak oleh orang seperti itu. Ucapan itu memancing amarah sang makelar. Ia mengancam sambil mengepalkan tangan, siap memukul lagi jika perlu. Namun, situasi semakin jelas ketika terlihat bahwa ia tidak sendirian. 3 pria lain berdiri di belakangnya, memperhatikan dengan santai. Salah satu dari mereka, pria berambut panjang dengan wajah kotor, memperkenalkan dirinya sambil mengunyah daging. Ia menyebut dirinya Hengah dan menyambut Seolhui dengan nada meremehkan. Seolhui diam-diam menilai mereka. Dari pengamatannya, kekuatan pria itu tidak terlalu mengancam. Meski terikat, pikirannya tetap tenang, mulai menghitung langkah selanjutnya. Hengah terus berbicara dengan nada meremehkan, menawarkan untuk mengampuni nyawa Seolhui jika ia menjawab dengan jujur. Ia bahkan mengangkat pedang milik Seolhui, mengaguminya sambil bertanya dari mana asalnya. Namun Seolhui hanya diam, menatap tenang meski dalam keadaan terikat. Karena tidak mendapat jawaban, Hengah mulai kesal dan mendekat dengan kasar. Ia mengingatkan kembali ancamannya. Namun Seolhui justru membalas dengan pertanyaan tajam tentang pavilion Myungbin. Mendengar itu, Hengah sempat terkejut, meski mencoba menutupinya dengan pura-pura tidak tahu. Seolhui tetap tenang, menjelaskan bahwa ia memahami situasinya dengan jelas. Ia bahkan mengungkapkan niatnya untuk menggunakan identitas Hengah agar bisa masuk ke pavilion Myungbin. Ucapan itu membuat Hengah kehilangan kesabaran dan menganggapnya hanya omong kosong. Dengan kesal, Hengah memerintahkan anak buahnya untuk memberi pelajaran pada Seolhui. 2 pria besar maju dengan wajah garang, siap menghajarnya. Namun di tengah situasi itu, Seolhui justru tersenyum dan menyebut sebuah teknik rahasia. Dalam sekejap, ia melepaskan diri dari ikatan tanpa kesulitan. Tali yang mengikatnya jatuh ke tanah begitu saja. Melihat itu, kedua pria tersebut terkejut dan ragu seolah menghadapi sesuatu yang tak masuk akal. Namun mereka tetap menyerang dengan brutal. Seolhui bergerak lebih cepat, melancarkan pukulan pertama yang langsung menghantam wajah salah satu dari mereka hingga terlempar. Pria lainnya membeku sesaat sebelum menerima pukulan berikutnya yang tak kalah keras. Dalam hitungan detik, kedua pria itu tumbang tanpa perlawanan berarti. Makelar berwajah tikus yang menyaksikan kejadian itu langsung diliputi ketakutan. Ia tak menyangka pria yang tadi terikat kini berubah menjadi ancaman mengerikan. Seolhui bergerak cepat, mencengkeram leher makelar itu dan mengangkatnya dengan mudah. Tanpa ragu, ia melemparkannya ke arah Hengah yang sedang lengah. Tubuh itu menghantamnya hingga membuatnya jatuh tak berdaya, bahkan pedangnya terlepas. Saat Hengah mencoba bangkit, sebuah tendangan keras mendarat di samping kepalanya. Ia menoleh dengan wajah pucat, hanya untuk melihat Seolhui berdiri tepat di hadapannya. Aura yang dipancarkan kini jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Dengan senyum tipis yang terasa seperti ancaman, Seolhui menatapnya tajam. Suaranya rendah, namun penuh tekanan saat ia mengatakan bahwa sekarang giliran mereka untuk berbicara. Hengah langsung kehilangan seluruh kesombongannya. Keringat dingin mengucur di wajahnya saat ia memaksakan senyum. Dengan suara gemetar, ia akhirnya menyerah dan menjawab dengan penuh kepatuhan. Kini, posisi mereka telah sepenuhnya berbalik. Di distrik lampu merah, jalanan bersinar terang di malam hari namun terasa sunyi. Saat siang, suasana berubah ramai dengan aroma wanita yang memenuhi udara. Seorang pria berjalan perlahan di tengah keramaian itu, dikenal sebagai Hengah, sosok yang sebelumnya dipukuli oleh tokoh utama. Ia berhenti di depan sebuah bangunan besar dan berkata bahwa itu adalah pavilion Myungbin. Namun, sosok itu sebenarnya bukan Hengah, melainkan Seolhui yang menyamar untuk menyusup ke dalam.
Tatapannya tenang tetapi penuh perhitungan. Kilas balik memperlihatkan kondisi Henga yang babak belur. Wajahnya penuh memar, hidungnya disumpal kertas untuk menghentikan mimisan, dan salah satu matanya bengkak hingga tertutup. Dengan tubuh gemetar dan pakaian kusut, ia berlutut dan mengakui segalanya. Henga menjelaskan bahwa kelompoknya memeras uang dari pelanggan di distrik lampu merah. Semua hasilnya diserahkan kepada pihak di balik paviliun Myungbin, sementara mereka hanya menerima bagian kecil. Ia juga mengungkap bahwa pemilik paviliun adalah Chang Shik, penguasa distrik dengan ratusan bawahan. Seol-hui mendengarkan semua itu dalam diam, menyusun rencana di pikirannya. Kembali ke masa kini, ia menatap paviliun Myungbin dengan serius sebelum melangkah mendekat. Situasinya terlihat tenang, namun jelas penuh bahaya tersembunyi. Tiba-tiba, seorang pemabuk bernama Gongya keluar dan menyapanya dengan santai. Seol-hui menilai situasi sejenak sebelum menjawab singkat. Ia tetap menjaga sikapnya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Gongya kemudian memberitahu bahwa tempat itu sedang ramai dan menyarankan Seol-hui untuk naik ke atas. Namun sebelum itu, ia memperingatkan bahwa sang pemilik sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Mendengar itu, Seol-hui langsung menaruh perhatian. Saat ditanya alasannya, Gongya menjelaskan bahwa ketegangan terjadi akibat tindakan sekte Blue Dragon. Manjung sedang mencoba bernegosiasi, tetapi situasi tidak berjalan baik dan pihak mereka tidak bisa memulai pertarungan terbuka. Informasi itu membuat Seol-hui berpikir cepat. Ia menyadari bahwa distrik ini berada dekat ibu kota dan dikelola oleh Manjung. Dari situ, ia mulai menduga bahwa kekuatan di baliknya berkaitan dengan sekte iblis. Di tengah percakapan, pandangan Seol-hui tertuju pada seorang wanita muda yang sedang dibawa masuk oleh dua pria. Tanpa sadar, ia menyebut wanita itu, membuat Gongya ikut menjelaskan bahwa wanita tersebut adalah pendatang baru. Wanita itu dijual oleh ayahnya sendiri karena hutang judi, lalu dibeli mahal oleh pemilik paviliun dari Yayasan Hao. Kelompok itu dikenal sebagai perkumpulan dari kelas masyarakat paling bawah. Informasi itu langsung memancing rasa penasaran Seol-hui. Saat wanita itu dibawa ke lantai atas, Seol-hui memperhatikan dengan tajam. Ia melihat tanda kekuatan ramah di atas kepala wanita itu dan mulai menghubungkannya dengan Yayasan Hao. Pikiran demi pikiran bermunculan, mencoba memahami keterkaitan di balik semua ini. Namun baginya, yang terpenting bukan hanya hubungan mereka, melainkan bagaimana Yayasan Hao bisa memengaruhi langkahnya ke depan. Dengan tatapan tajam, ia terus mengamati wanita itu hingga menghilang dari pandangan. Seol-hui melirik Gongya dan bertanya apakah pemilik berada di lantai 3. Gongya langsung mengiyakan. Lalu Seol-hui kembali bertanya apakah ada tamu. Gongya justru terlihat penasaran. Tetapi Seol-hui hanya menjawab singkat sebelum memutuskan naik ke ruangan kepala paviliun Myungbin. Di dalam ruangan, ia bertemu langsung dengan Chang Shik. Chang Shik menyapanya santai, mengira ia benar-benar Henga. Seol-hui pun mendekat dan membungkuk hormat, menjaga penyamarannya tetap sempurna. Chang Shik menanyakan hasil yang didapat kali ini. Tanpa ragu, Seol-hui menyerahkan pedang berharganya sendiri sebagai bukti. Chang Shik tampak tertarik, matanya berbinar saat menerima pedang itu. Namun tiba-tiba, perhatian Chang Shik teralihkan ke belakang. Seol-hui ikut melihat dan langsung terkejut saat mendapati wanita muda tadi tergeletak di lantai dalam kondisi babak belur. Wajahnya yang sebelumnya cantik kini penuh luka, tubuhnya gemetar menahan sakit. Chang Shik hanya tertawa menghina melihat kondisi itu. Ia mengatakan bahwa wanita itu akan segera dibunuh karena berani mencuri uangnya. Bahkan lebih dari itu, ia mengetahui bahwa uang tersebut digunakan untuk menyewa pembunuh bayaran. Dengan nada menyeramkan, Chang Shik mengungkap alasan sebenarnya. Ia mengaku telah membunuh ayah wanita itu, dan wanita tersebut mendekatinya demi balas dendam. Sambil menjilati bilah pedang dengan tatapan gila, ia memperlihatkan sifat aslinya yang kejam. Tanpa diduga, Chang Shik menyerahkan pedang itu kepada Seol-hui dan memerintahkannya untuk membunuh wanita tersebut. Ia ingin menguji ketajaman pedang itu secara langsung. Situasi pun berubah menjadi ujian yang berbahaya bagi Seol-hui. Seol-hui terdiam, keringat dingin mengalir saat menatap pedang di tangannya. Wanita itu yang terkapar di hadapannya masih menatap dengan tajam meski tubuhnya hampir tak mampu bergerak. Api kebencian di matanya sama sekali belum padam. Chang Shik mulai tidak sabar dan mendesaknya. Setelah ragu sejenak, Seol-hui akhirnya mengambil pedang itu. Ia melangkah perlahan mendekati wanita tersebut.
Setiap langkah terasa berat dengan tekanan situasi. Berdiri tepat di hadapannya, Sol Hui mengangkat pedang dengan wajah muram. Ia menyindir bahwa tindakan wanita itu hanyalah kesia-siaan yang mengorbankan nyawanya sendiri. Ucapannya terdengar dingin, namun penuh makna tersembunyi. Wanita itu menunduk sejenak sebelum menjawab dengan tegas. Ia menolak disebut seperti monster karena baginya membalas kematian ayahnya adalah hal yang wajar. Meskipun lemah, tekadnya untuk membalas dendam tidak akan pernah pudar. Sol Hui menatapnya dan berkata bahwa ia telah menggali kuburnya sendiri. Namun wanita itu tetap teguh, bahkan di ambang kematian. Dengan berani, ia mengaku tidak menyesal dan akan melakukan hal yang sama jika diberi kesempatan lagi. Sol Hui terdiam menghadapi tekad wanita itu. Kata-katanya seolah menyentuh bagian dirinya yang selalu dihantui ketakutan akan kematian. Meski berada di ambang ajal, wanita itu tetap teguh, bahkan membuat Sol Hui teringat pada dirinya di masa lalu. Namun Changshik mulai kehilangan kesabaran dan berteriak menyuruhnya segera membunuh. Sol Hui mengabaikan perintah itu dan justru bertanya tentang bayaran yang digunakan untuk menyewa pembunuh. Wanita itu tampak bingung, tetapi Sol Hui dengan santai mengatakan bahwa mereka bisa membicarakannya nanti. Tanpa peringatan, Sol Hui mulai melepaskan teknik penyamarannya dan kembali ke wujud asli. Semua orang di ruangan itu langsung terkejut melihat perubahan tersebut. Dengan senyum percaya diri, ia mengarahkan pedangnya ke arah orang-orang pavilion Myongbin. Para bawahan langsung panik dan menyadari bahwa ia bukan hengah. Sol Hui hanya mengejek mereka sebagai sampah dan menantang mereka untuk menyerang. Provokasinya berhasil, para preman itu langsung menyerbu dengan amarah. Di tengah serangan itu, Sol Hui tetap tenang. Ia bahkan meremehkan niat membunuh mereka yang dianggap tidak cukup berarti. Dengan tatapan tajam, ia melepaskan serangan kuat sejak awal pertarungan. Teknik telapak dewa sayap menghantam mereka tanpa ampun. Sol Hui tidak ingin membuang waktu menghadapi lawan lemah seperti mereka. Tujuannya jelas, ia ingin segera menyelesaikan semuanya dan kembali pada wanita itu. Di belakangnya, wanita tersebut hanya bisa ternganga melihat kekuatan luar biasa itu. Sementara itu, Sol Hui menarik napas panjang dan menyebut pertarungan itu hanya sebagai pemanasan. Dengan santai, ia menyuruh wanita itu menghitung sampai 10. Ia lalu berbalik dengan senyum percaya diri, mengatakan bahwa sebelum hitungan selesai, semua akan berakhir. Wanita itu masih terkejut, tetapi tetap menutup mata dan mulai menghitung seperti yang diperintahkan. Saat itu Changshik akhirnya maju dan berteriak marah menyadarkan bawahannya. Namun Sol Hui hanya menatapnya dengan sinis dan mengejeknya karena tidak ikut bertarung. Ia kemudian menggenggam pedangnya dengan serius, siap menghadapi pertarungan sesungguhnya. Dalam sekejap, tubuhnya melesat dengan kecepatan yang tak bisa diikuti mata. Para preman pavilion Myongbin langsung ditebas satu persatu tanpa perlawanan berarti. Teknik pedang ortodoks yang ia gunakan memancarkan energi khas dengan ilusi bunga yang mematikan. Dengan senyum tipis, ia menyelesaikan serangan itu menggunakan seni pedang bunga plom. Setelah itu, ia melangkah santai dan bergumam bahwa hitungan 10 seharusnya sudah selesai. Suasana ruangan pun berubah drastis. Kini hanya tersisa Changshik yang berdiri gemetar. Pria yang sebelumnya arogan itu mendadak terdiam. Wajahnya pucat pasi. Tatapan matanya menyusut, dipenuhi rasa takut menghadapi kekuatan Sol Hui. Sol Hui tersenyum tipis sambil mengangkat pedang itu tepat ke leher Changshik. Dengan nada santai, ia bertanya apakah pedang tersebut cukup tajam. Seketika, Changshik berlutut dan memohon ampun dengan panik, membuang seluruh harga dirinya demi bertahan hidup. Ia terus membujuk dengan berbagai alasan, bahkan menawarkan untuk menutup rapat kejadian hari ini. Changshik juga memperingatkan bahwa kematiannya akan membawa masalah besar bagi Sol Hui. Namun, semua itu hanya didengar dengan tatapan dingin tanpa sedikit pun emosi. Sol Hui memahami bahwa kata-kata itu ada benarnya. Membunuh penguasa distrik seperti Changshik bisa memicu pengejaran dari berbagai pihak. Risiko itu jelas nyata dan bisa menyeretnya ke dalam masalah yang lebih besar. Di saat itu, wanita yang sebelumnya pingsan ternyata sudah berdiri di belakangnya. Sol Hui lalu berkata dingin bahwa gadis itu menginginkan kematian Changshik. Mendengar itu, Changshik langsung menatap wanita tersebut yang kini balas menatap dengan penuh kebencian. Wanita itu menggigit bibirnya, menahan amarah yang mendidih. Sementara itu, Changshik buru-buru membela diri, mengatakan bahwa kematian ayahnya bukan sepenuhnya salahnya.
Ia beralasan bahwa ayah wanita itu pasti akan mati juga karena perjudian, bahkan tanpa campur tangannya. Seolhui sempat merenung, mengakui bahwa kemungkinan itu memang ada, namun ia tidak langsung mengambil keputusan. Ia justru menoleh ke arah wanita itu dan bersiap menanyakan sesuatu. Tiba-tiba sebuah notifikasi muncul dan waktu seakan berhenti. Peringatan itu menyatakan bahwa Changshik telah menemukan celah pada dirinya. Dalam sekejap, situasi berubah menjadi sangat berbahaya. Saat waktu kembali berjalan, Changshik sudah bersiap menyerang dengan senyum licik. Seolhui langsung memilih untuk menghadapi serangan itu. Tanpa ragu, Changshik melemparkan bahan peledak tepat ke arahnya. Ledakan kecil pun terjadi, disertai asap tebal yang menutupi seluruh ruangan. Mengira lawannya telah mati, Changshik tertawa puas sambil mengejek. Ia merasa telah berhasil menyingkirkan ancaman di hadapannya. Namun perlahan, asap mulai menghilang. Sosok Seolhui masih berdiri utuh tanpa luka berarti. Ekspresi Changshik langsung berubah. Dari percaya diri menjadi ketakutan yang mendalam. Ternyata Seolhui menggunakan perlindungan khusus untuk menahan ledakan tersebut. Serangan itu hampir tidak memberikan dampak padanya. Kini, rasa takut benar-benar menguasai Changshik yang menyadari bahwa ia tidak punya harapan untuk menang. Seolhui hanya mengejeknya singkat, menyebutnya bodoh. Tanpa ragu, ia langsung menebas Changshik tanpa belas kasihan. Tubuh pria itu roboh dengan kepala terpenggal, disaksikan oleh tatapan dingin Seolhui dan keterkejutan wanita muda di belakangnya. Wanita itu terengah-engah menatap mayat orang yang selama ini ingin ia bunuh. Baru setelah melihat kematiannya dengan mata sendiri, ia akhirnya menghela napas lega. Sambil menahan luka di tubuhnya, ia berjalan mendekat dan mengucapkan terima kasih dengan canggung. Ia mengaku tidak memiliki uang untuk membalas bantuan itu karena semuanya telah dirampas. Namun Seolhui langsung mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan uang. Ia hanya ingin mengetahui satu hal darinya. Wanita itu menatap waspada dan bertanya apa yang ingin diketahui. Dengan jujur Seolhui menyebut tujuannya, yaitu Yayasan Hao. Mendengar itu, ekspresi wanita tersebut berubah, seolah tertarik namun tetap berhati-hati. Tak lama kemudian mereka duduk berhadapan di sebuah penginapan terdekat. Di atas meja, terdapat mangkuk terbalik dengan sumpit menyilang sebagai tanda khusus. Seolhui menyadari itu adalah kode komunikasi dengan orang berpangkat tinggi di Yayasan Hao, dan wanita itu membenarkannya. Wanita tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Haran. Ia menceritakan masa lalunya, bagaimana ia dijual ke rumah bordil di usia muda akibat utang judi ayahnya. Namun berkat penampilannya, ia berhasil melunasi utang itu sebelum berusia 18 tahun. Saat menyelidiki lebih dalam, Haran menemukan bahwa semua penderitaan itu berawal dari Changshik. Ia pun mendekatinya untuk membalas dendam. Setelah mencuri uangnya, ia berencana menyewa pembunuh bayaran terkenal untuk menghabisinya. Namun rencananya gagal. Haran menjelaskan bahwa pembunuh bayaran yang ia percaya justru tewas mengenaskan. Tubuhnya ditemukan terpotong-potong di jalan, membuat Haran gemetar saat mengingat kejadian itu. Seolhui terdiam mendengar kisah tersebut. Ia menyadari bahwa langkah Haran sebenarnya cukup tepat, tetapi tidak cukup untuk menyelesaikan masalah sepenuhnya. Struktur kekuasaan di dunia bawah terlalu kuat untuk dihancurkan hanya dengan membunuh satu orang. Ia teringat ucapan Changshik sebelum mati tentang konsekuensi yang akan datang. Dari situ, Seolhui mulai menyusun rencana yang lebih dalam. Menurutnya, cara terbaik adalah menyingkirkan pihak yang berada di atas Changshik terlebih dahulu, sebelum benar-benar memutus akar masalahnya. Masalah utamanya kini adalah sosok di atas Changshik, yaitu Keum Manjung. Pembunuh bayaran yang disewa Haran gagal karena tidak mengetahui kekuatan para ahli dan pendukung dari Akademi Iblis Merah di sekitarnya. Akibatnya, ia melakukan pembunuhan tanpa persiapan matang dan berakhir terbunuh. Seolhui terus menggali informasi dan menanyakan apakah pembunuh bayaran itu disewa melalui Yayasan Hao. Haran langsung mengiyakan tanpa ragu. Percakapan mereka berlanjut tanpa menyadari seseorang telah mendekat dari belakang Seolhui. Seolhui menyinggung bahwa Haran memiliki status cukup tinggi di Yayasan Hao. Haran hanya tersenyum tipis tanpa membenarkan, lalu menjelaskan bahwa organisasi itu penuh pengkhianatan, meski sebagian orang menganggapnya romantis. Ia juga memperingatkan bahwa kepala cabang Yayasan Hao bukan sosok yang mudah ditemui. Namun Seolhui hanya tersenyum percaya diri dan berkata bahwa mereka pasti akan datang mencarinya. Haran terlihat bingung dengan keyakinannya.
Seol Hui kemudian menjelaskan bahwa ada tipe orang yang tidak bisa dilacak dan ia adalah salah satunya. Tak lama, sebuah notifikasi muncul menandakan dukungan dari Yayasan Hao telah aktif. Seol Hui hanya tersenyum, sementara Haran masih belum memahami maksudnya. Tiba-tiba, seseorang menepuk bahunya dari belakang. Seorang lelaki tua dengan wajah tegas dan tongkat di tangannya berdiri di sana. Dengan nada tenang, ia memerintahkan Seol Hui untuk mengikutinya. Kehadirannya langsung membuat Haran terkejut dan gugup. Pria tua itu melirik Haran dan menyuruhnya tetap di tempat. Haran hanya bisa menurut dengan tubuh tegang, seolah menyadari bahwa pria itu adalah sosok penting di Yayasan Hao. Setelah itu, lelaki tua tersebut membawa Seol Hui pergi. Mereka tiba di kediaman pribadi Yayasan Hao. Seol Hui mengikuti dengan hati-hati, menyadari bahwa inilah tujuan utamanya sejak awal menyelamatkan Haran. Ia ingin memanfaatkan jaringan intelijen organisasi itu untuk memahami situasi secara lebih luas. Dalam pikirannya, ia mempertimbangkan berbagai kekuatan yang terlibat, mulai dari bawahan iblis langit tertinggi yang melindungi Manjung, hingga hubungan dengan sekte lain seperti Mount Hua dan sekte Blue Dragon. Semua itu harus ia pahami sebelum melangkah lebih jauh. Bagi Seol Hui, ini bukan sekadar penyelidikan biasa. Ia datang ke Sichuan dengan tujuan menghadapi pihak-pihak yang akan menghalangi misinya di masa depan. Setiap langkahnya kini semakin terarah. Akhirnya, ia memasuki ruangan yang telah dibukakan oleh lelaki tua itu. Tatapannya menjadi dingin dan tajam, menunjukkan tekadnya yang tak tergoyahkan. Dalam benaknya, ia sudah siap untuk menyingkirkan satu persatu semua rintangan di hadapannya. Pemandangan di dalam ruangan kini terlihat jelas. Seorang pemuda berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggung, rambut hitam kebiruan tersisir rapi. Dia adalah Yo Oka, kepala cabang Yayasan Hao. Yo Oka menoleh dengan senyum tipis dan menyambut kedatangannya. Seol Hui sempat terkejut melihat kepala cabang itu ternyata masih muda, bahkan tampak seusianya. Dalam hati, ia mengira sebelumnya bahwa posisi itu dipegang oleh orang yang lebih tua. Yo Oka tampak memahami reaksinya dan tersenyum ramah. Ia berjalan ke meja teh di tengah ruangan dan mengundangnya duduk. Seol Hui pun duduk di hadapannya, tetap waspada. Saat Seol Hui hendak benar-benar duduk, Yo Oka tiba-tiba bertanya apakah ia berasal dari daerah ini. Seol Hui balik bertanya alasan di balik dugaan tersebut. Yo Oka menjelaskan dengan santai bahwa mereka tidak menemukan informasi tentang asal-usulnya. Satu-satunya hal yang diketahui adalah ia datang menggunakan kereta melalui pos resmi. Karena itu, mereka menyimpulkan bahwa Seol Hui berasal dari wilayah lain. Dalam kasus seperti ini, mereka lebih fokus menyelidiki aktivitas seseorang setelah tiba di tempat tersebut. Seol Hui hanya tertarik pada hasil akhirnya. Ia langsung menanyakan apa yang telah ditemukan. Yo Oka kemudian mengungkapkan bahwa mereka mengetahui keterlibatannya dengan kelompok Changshik di distrik Lampu Merah. Ia juga menyimpulkan bahwa tujuan utama Seol Hui bukan sekadar menyelamatkan Haran. Menurutnya semua itu dilakukan untuk bisa bertemu dengannya. Ucapannya kini terdengar tajam, berbeda dari sikap ramah sebelumnya. Seol Hui hanya tersenyum tipis, menyadari bahwa semua gerakannya telah dianalisis dengan baik. Ia mengakui dalam hati bahwa kemampuan kepala cabang ini memang luar biasa. Tanpa berlama-lama, ia langsung mengajukan pertanyaan utamanya. Ia menanyakan tentang seseorang bernama Sang Cheonjang yang bersama Manjung. Mendengar nama itu, ekspresi Yo Oka langsung berubah. Pupil matanya menyempit, menunjukkan keterkejutan sekaligus ketakutan. Reaksi itu sudah cukup bagi Seol Hui untuk memastikan bahwa pria tersebut memang dikenal. Ia menyadari bahwa nama itu memiliki pengaruh besar di wilayah ini. Situasi di ruangan itu pun berubah menjadi jauh lebih tegang. Yo Oka tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-katanya tertahan di tenggorokan. Seol Hui memahami maksud di balik reaksi itu. Ia tidak mengaku secara langsung, hanya mengatakan bahwa dugaan tersebut mungkin benar. Seol Hui diam-diam berspekulasi melihat reaksi Yo Oka. Keterkejutannya bukan hanya karena berhadapan dengan anggota sekte iblis, tetapi juga karena ia menanyakan Sang Cheonjang. Itu berarti Yo Oka pasti menduga ada konflik internal dalam sekte iblis. Dengan tenang, Seol Hui menatap wajah kepala cabang yang mulai berkeringat. Ia menyatakan bahwa Yo Oka pasti khawatir akan terseret ke dalam konflik tersebut. Namun, ia juga menambahkan bahwa semakin besar risikonya, semakin besar pula imbalannya.
Ia bahkan menyinggung bahwa setidaknya Keo Manjung bisa berada di pihak mereka. Mendengar itu, Yo Okha terdiam dan mulai mempertimbangkan pilihannya dengan serius. Ekspresi ragu di wajahnya menunjukkan bahwa ia benar-benar menimbang situasi. Seolhui menyadari hal itu dan memahami bahwa Yo Okha kini berada di persimpangan. Apapun keputusan yang diambil akan menentukan nasibnya ke depan. Ia sudah terlanjur berada di tengah konflik besar yang tak bisa dihindari. Tiba-tiba, Yo Okha tertawa pelan, seolah menemukan sesuatu yang menarik. Ia kemudian meminta izin untuk mengajukan satu pertanyaan. Seolhui menjawab dengan tenang, mempersilakannya. Ekspresi Yo Okha berubah serius, tatapannya tajam tanpa keraguan. Ia bertanya seberapa banyak yang diketahui Seolhui. Pertanyaan itu jelas merupakan ujian untuk mengukur posisinya dalam sekte iblis. Seolhui memahami maksud di balik pertanyaan tersebut. Jawabannya akan menentukan apakah Yo Okha akan berpihak padanya atau tidak. Ia pun menggunakan informasi dari pengalamannya sebelumnya untuk menjawab. Ia mengungkap bahwa murid Go Jong-myung dari Aliansi 9 Sekte Besar bekerja sama dengan Sang Cheonjang. Mendengar itu, Yo Okha langsung terkejut dan tak bisa menyembunyikan reaksinya. Ia bahkan menuntut untuk mengetahui siapa sebenarnya Seolhui. Dari reaksinya, Seolhui tahu bahwa informasi tersebut sangat sensitif. Ia sengaja menyebutnya untuk menunjukkan bahwa dirinya bukan orang biasa. Hal itu sekaligus menjadi tekanan halus agar Yo Okha lebih berhati-hati. Dengan senyum tipis dan tatapan tajam, Seolhui terus menekan situasi. Ia mengaitkan hubungan antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk rencana perebutan kekuasaan di sekte Blue Dragon. Semua itu menunjukkan betapa dalamnya pemahamannya terhadap situasi. Akhirnya Seolhui bersandar sedikit ke depan dan menatap Yo Okha dengan serius. Tanpa ragu, ia langsung menanyakan apakah Yo Okha ingin berada di pihaknya. Dalam benaknya, ia sudah menetapkan bahwa orang pertama yang harus ia kuasai adalah kepala cabang Yayasan Hao di hadapannya. Adegan berpindah ke ruangan lain saat pintu terbuka. Keum Manjung segera berdiri dan menanyakan hasilnya dengan cemas. Sang Cheonjang masuk dengan tenang dan mengatakan bahwa ia kembali untuk membahas hasil perundingan. Ia mengungkapkan bahwa kedua pihak telah mencapai kesepakatan sementara. Pihak mereka harus menyerahkan 5 wilayah untuk dikelola oleh sekte Blue Dragon. Mendengar itu, Keum Manjung hanya bisa menghela napas frustrasi karena kerugian yang terus bertambah. Sang Cheonjang mencoba menenangkannya. Ia mengatakan bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk memulai perang dan musuh mereka tidak akan bertahan lama. Keum Manjung hanya bisa menerima dengan berat hati, meski masih dipenuhi kekhawatiran. Ia kemudian menanyakan kapan bantuan akan datang dari sekte utama. Sudah lama ia menunggu tanpa kepastian. Sang Cheonjang menjawab dingin bahwa mereka hanya perlu menunggu kedatangan kelompok bayangan tersembunyi. Menurutnya, begitu kelompok itu tiba, semuanya akan terselesaikan dengan mudah. Keum Manjung mengangguk, meski ia tahu bahwa mudah berarti pertumpahan darah besar akan terjadi. Situasi ini jelas bukan sesuatu yang bisa dianggap ringan. Tiba-tiba Keum Manjung menyinggung kejadian kemarin. Sang Cheonjang langsung memahami maksudnya dan menyatakan bahwa pelakunya kemungkinan bukan dari sekte Blue Dragon. Hal itu langsung memancing reaksi panik dari Keum Manjung. Ia bertanya apakah pelakunya adalah pendekar dari sekte Mount Hua mengingat teknik pedang yang digunakan. Namun Sang Cheonjang tidak membenarkannya, hanya mengatakan bahwa itu kemungkinan yang patut diperhatikan. Ia kemudian menjelaskan bahwa dari hasil penyelidikan, pelaku bukan berasal dari dataran tengah. Keum Manjung pun menyimpulkan bahwa itu berarti berasal dari kekuatan luar. Sang Cheonjang mengiyakan kemungkinan tersebut. Namun yang paling membingungkan baginya adalah alasan di balik tindakan itu. Seorang prajurit tak dikenal membuat kekacauan besar hanya untuk menyelamatkan seorang gadis. Hal itu terasa tidak masuk akal baginya. Keum Manjung hanya bisa menghela napas panjang, merasa pusing dengan semua kejadian yang terjadi. Melihat itu, Sang Cheonjang kembali menenangkannya dan mengatakan bahwa ia sudah mengambil tindakan pencegahan. Ia telah mengirim orang untuk mengikuti pelaku dan menemukan tempat tinggalnya. Mendengar itu, Keum Manjung langsung memberi perhatian penuh. Senyum tipis mulai muncul di wajah Sang Cheonjang. Dengan tatapan tajam dan penuh keyakinan, ia mengungkapkan bahwa bawahannya sudah bergerak. Pengawal 1000 tangan yang ia kirim sedang dalam perjalanan. Target mereka hanya satu, yaitu mengambil kepala pria tersebut.
Pengawal 1000 tangan yang dikirim Sang Cheonjang akhirnya tiba di penginapan. Aura mereka begitu menekan hingga pelayan hanya bisa meringkuk dan menunjuk lokasi Seol Hui tanpa berani melawan. Tanpa membuang waktu, mereka langsung bergerak menuju target. Seol Hui sudah menyadari kehadiran mereka sejak awal. Tatapan para penjaga itu dingin, dipenuhi niat membunuh yang jelas. Setelah memastikan wajah target melalui potret, mereka langsung mencabut pedang tanpa ragu. Sang kapten berkumis memberi perintah tegas agar Seol Hui ditangkap hidup-hidup. Para bawahannya langsung mengiyakan dan bersiap menyerang. Namun sebelum itu, Seol Hui dengan santai menanyakan apakah mereka dikirim oleh Sang Cheonjang. Mendengar nama itu, sang kapten sempat terdiam sejenak. Sementara itu, Haran dengan ragu bertanya apakah mereka bisa menang. Seol Hui hanya menjawab santai, meremehkan kekuatan lawan yang menurutnya tidak istimewa. Ucapan itu langsung memancing kemarahan sang kapten. Ia memerintahkan bawahannya untuk menyerang, bahkan dengan niat membunuh Haran. Namun Seol Hui hanya tersenyum tipis menghadapi situasi tersebut. Dalam satu gerakan, ia langsung melempar semua penyerang ke belakang. Serangannya seperti angin badai yang menyapu ruangan dalam sekejap. Para penjaga itu bahkan tidak mampu memberikan perlawanan berarti. Dengan langkah tenang, Seol Hui mendekati sang kapten. Ia langsung menanyakan apakah mereka berasal dari Akademi Iblis Merah. Pertanyaan itu membuat sang kapten terdiam, seolah titik lemahnya telah disentuh. Seol Hui kemudian mengungkap identitas mereka dengan mudah. Ia menyebut bahwa pengawal 1000 tangan berada di bawah Akademi Iblis Merah. Informasi itu membuat sang kapten semakin ketakutan. Kapten tersebut mencoba menanyakan identitas Seol Hui dan menyebut kemungkinan hubungan dengan pihak lain. Namun Seol Hui hanya memberikan jawaban samar sambil memainkan situasi. Ia bahkan mengaku berasal dari sekte Gunung Hua, meski jelas itu hanya untuk mengacaukan pikiran lawannya. Sang kapten tidak mempercayainya, tetapi keraguan sudah terlanjur muncul. Seol Hui lalu memotong pembicaraan dengan tatapan tajam dan senyum dingin. Ia menegaskan bahwa percaya atau tidak sudah tidak penting lagi. Dengan suara rendah yang penuh ancaman, Seol Hui menyatakan bahwa mereka tidak akan keluar hidup-hidup dari tempat itu. Situasi pun berubah menjadi momen penuh ketegangan, di mana nasib para penjaga sudah hampir dipastikan. Adegan berpindah ke jalanan Sichuan yang ramai, kini diselimuti suasana suram oleh hujan pertama musim itu. Tetesan hujan menghantam atap rumah dan tanah, menciptakan gemuruh yang tidak nyaman. Di tengah hujan, seseorang berjalan perlahan dengan topi hitam dan mantel panjang, menuju sebuah kediaman pribadi yang dijaga ketat. Saat mendekati gerbang, salah satu penjaga menghentikannya dan mengusirnya tanpa banyak pikir. Namun, pria itu justru menatap dingin dan mengancam dengan suara rendah, membuat penjaga itu goyah. Tak lama kemudian, seorang pria gemuk berjubah ungu muncul dan langsung menyambutnya, mengungkap bahwa pria itu adalah Sang Cheonjang. Pria berjubah ungu itu, Huang Ya, segera memberitahu penjaga tentang identitas Sang Cheonjang sebagai pengawal bos. Membuat penjaga tersebut panik dan buru-buru meminta maaf. Tanpa memperdulikan hal itu, Sang Cheonjang langsung meminta izin untuk masuk. Huang Ya pun mengabulkan dan memerintahkan para penjaga untuk menyingkir serta menyalakan obor. Tak lama kemudian mereka masuk bersama ke dalam kediaman itu. Cahaya obor perlahan menerangi pemandangan mengerikan di dalam, memperlihatkan tumpukan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh-tubuh itu hancur, ada yang kehilangan kepala, tangan, bahkan terbelah menjadi dua. Bau darah yang menyengat bercampur dengan aroma lembab hujan memenuhi ruangan cukup untuk membuat siapapun mual. Sang Cheonjang hanya bisa terdiam, matanya dipenuhi kengerian saat menyaksikan pembantaian brutal itu. Dengan suara tertahan, ia akhirnya bertanya siapa pelakunya. Namun tiba-tiba, pandangannya tertuju pada satu mayat yang berdiri dalam posisi berlutut yang aneh. Meski tanpa kepala, ia langsung mengenalinya sebagai Chol Sahu, kapten pengawal 1000 tangan. Seketika, ketegangan di wajahnya berubah menjadi keterkejutan yang dalam. Sang Cheonjang menilai kondisi mayat itu dengan tenang. Posisi berlutut menunjukkan korban telah kehilangan seluruh keinginan untuk melawan. Ia pun bertanya dalam hati, ahli seperti apa yang bisa menghancurkannya semudah itu. Perhatiannya kemudian tertuju pada bekas tebasan yang tidak biasa. Tanpa ragu, ia menyentuh luka itu dan mulai menganalisisnya dengan cermat. Arah luka fatal tersebut membentuk lengkungan khas, menyerupai teknik pedang bunga plum.
Saat menyadari hal itu, ekspresinya langsung berubah tegang. Itu adalah teknik pedang bunga plum, bentuk ke-24 dari 24 gerakan. Pikiran mengerikan pun muncul di benaknya, membuatnya tanpa sadar bergidik. Di saat yang sama, Huang Ya yang menunggu di belakang akhirnya bertanya apakah ia menemukan sesuatu. Tanpa menyembunyikan apapun, Sang Cheonjang mengakui bahwa ia sudah mengetahui jawabannya. Ia menjelaskan bahwa melalui analisis luka, teknik lawan bisa diidentifikasi. Mendengar itu, Huang Ya dengan hati-hati menanyakan jenis seni bela diri yang digunakan pelaku. Dengan suara rendah, Sang Cheonjang menjawab bahwa itu adalah seni pedang bunga plum. Seketika, Huang Ya terkejut dan langsung mengaitkannya dengan salah satu dari 9 sekte besar. Sang Cheonjang membenarkan kemungkinan itu meski belum yakin dari faksi mana pelaku berasal. Namun tatapannya berubah dingin saat ia menahan amarah. Ia lalu menanyakan keberadaan Yi Gumyung. Keesokan paginya, suasana Sichuan berubah cerah dengan sinar matahari. Di sebuah sudut jalan, Seol Hui duduk bersama pemimpin cabang Yayasan Hao sambil mengamati anak-anak yang bermain. Mereka berbincang santai, namun topik yang dibahas penuh ketegangan. Pemimpin cabang memuji tindakan Seol Hui yang meninggalkan jejak pedang bunga plum setelah membunuh anak buah Sang Cheonjang. Ia menyebutnya sebagai langkah berani dan berbahaya. Tak lama, Yo Oka bertanya tentang kondisi Haran. Seol Hui menjawab dengan tenang bahwa balas dendam Haran telah selesai. Kini, wanita itu bebas dan akan menjalani jalannya sendiri. Yo Oka hanya mengangguk pelan memahami situasi tersebut. Namun pembicaraan segera beralih ke hal yang lebih penting. Yo Oka mulai membahas kemungkinan reaksi Sang Cheonjang setelah kejadian itu. Ia yakin Sang Cheonjang akan segera menemui Yi Gumyung karena semua petunjuk mengarah ke sana. Seol Hui terdiam sejenak memikirkan analisis tersebut. Ia mengakui bahwa Yi Gumyung pasti akan menjadi pihak yang dicurigai. Namun, Yo Oka menambahkan bahwa Sang Cheonjang tidak akan mudah mengambil kesimpulan. Menurutnya, kecurigaan bisa meluas ke pihak lain yang memiliki hubungan lama. Salah satu kemungkinan terkuat adalah pemimpin sekte Blue Dragon, Baek Yang Cheon. Hal ini membuka peluang konflik baru di antara mereka. Seol Hui sempat berpikir mereka bisa menyingkirkan Baek Yang Cheon tanpa bertindak langsung. Namun Yo Oka segera menolak ide itu karena Sang Cheonjang tidak akan bergerak hanya berdasarkan dugaan. Situasinya membutuhkan sesuatu yang lebih meyakinkan. Seol Hui kemudian bertanya apakah Sang Cheonjang akan mencoba memprovokasi Baek Yang Cheon. Yo Oka menjawab bahwa pemimpin sekte Blue Dragon bukan orang yang mudah terjebak. Karena itu, mereka membutuhkan rencana yang lebih pasti. Mendengar itu, Seol Hui mulai berpikir serius sambil mengusap dagunya. Yo Oka menegaskan bahwa mereka harus mengambil langkah yang benar-benar memastikan hasil. Tanpa ragu, Seol Hui pun menyimpulkan satu hal. Saatnya menjebak Baek Yang Cheon. Tiba-tiba, di tengah pembahasan rencana, Seol Hui melirik Yo Oka dengan tatapan menyelidik. Ia mengangkat bahu dan mengaku ada satu hal yang tidak ia pahami. Yo Oka yang kebingungan langsung menanyakan maksudnya. Seol Hui kemudian menatapnya dalam-dalam dan bertanya apakah Yo Oka benar-benar tahu siapa dirinya. Dengan ekspresi seolah itu hal yang sudah jelas. Yo Oka menyebut bahwa Seol Hui berasal dari inti bayangan tersembunyi. Tanpa ragu, Seol Hui mengonfirmasi hal itu. Ia lalu menekankan arti bekerja sama dengan seseorang seperti dirinya. Yo Oka terdiam sejenak, bahkan menurunkan cangkir tehnya. Dengan nada tenang, ia menyadari bahwa itu berarti ia akan terseret dalam perebutan kekuasaan di dalam sekte iblis. Seol Hui sempat terkejut melihat pemahaman itu. Namun Yo Oka menjelaskan bahwa ia pandai menilai situasi. Dan konflik dalam sekte iblis biasanya berkaitan dengan kekuasaan. Hal itu membuat semuanya menjadi jelas baginya. Seol Hui pun mempertanyakan alasan Yo Oka tetap terlibat. Ia heran kenapa seseorang luar justru mau ikut campur dalam konflik berbahaya tersebut. Yo Oka hanya menunduk, menatap cangkir tehnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Setelah hening sejenak, Yo Oka mengangkat pandangan dengan tatapan dingin. Ia dengan jujur mengatakan bahwa saat negosiasi sebelumnya, Seol Hui berniat membunuhnya. Karena itu, satu-satunya cara bertahan hidup adalah dengan bekerja sama. Ia bahkan mengungkapkan ketidaknyamanannya karena kini Seol Hui justru terlihat mengkhawatirkannya. Seol Hui tetap diam, tidak menyangkal ataupun memberi alasan. Suasana pun menjadi semakin tegang.
Tiba-tiba, Yo-Oka mengajukan pertanyaan yang tak terduga tentang rata-rata umur pemimpin cabang Yayasan Hao. Seol-hui mencoba menebak, memperkirakan usia di atas 40 tahun. Namun jawaban sebenarnya justru jauh dari dugaan. Yo-Oka dengan belak-belakan mengatakan bahwa rata-ratanya hanya sekitar 19 tahun. Seol-hui terkejut dan terdiam sejenak, mencerna fakta tersebut. Angka itu terasa terlalu rendah untuk posisi sepenting itu. Yo-Oka kemudian menjelaskan kenyataan pahit di baliknya. Kebanyakan pemimpin cabang mati di usia muda, dan semakin berpengalaman seseorang, semakin cepat pula kematiannya. Bahkan pernah terjadi posisi itu berganti hingga 5 kali dalam 1 tahun. Ia menambahkan bahwa orang tanpa kekuatan bela diri sering diremehkan dan mudah disingkirkan. Siapapun bisa mati kapan saja, terlepas dari konspirasi atau alasan di baliknya. Bagi Yayasan Hao, nyawa hanyalah sesuatu yang mudah dibuang. Dengan nada ringan, Yo-Oka justru membicarakan masa depannya sendiri. Ia bangkit dari tempat duduknya dan mulai berjalan santai. Seolah menerima takdirnya, ia tidak menunjukkan rasa takut. Ia mengatakan agar Seol-hui tidak perlu mengkhawatirkannya. Cepat atau lambat, ia tetap akan mati, entah di jalan, karena racun, atau alasan lain. Baginya menjadi pemimpin cabang setidaknya memberinya kendali untuk menentukan bagaimana dan kapan ia akan mati. Yo-Oka membungkuk dan mengambil ranting dari tanah. Dengan nada ringan yang justru terasa menyeramkan, ia berbicara tentang kematiannya sendiri. Ia lalu menunjuk wajah Seol-hui sambil tersenyum, mengatakan bahwa orang di balik kematiannya kelak adalah Seol-hui. Tatapannya berbinar saat mengucapkan itu, kontras dengan isi ucapannya yang gelap. Yo-Oka kemudian menjelaskan alasannya, menyebut Seol-hui sebagai sosok yang aneh. Ia berasal dari sekte iblis, namun menguasai seni pedang Mount Hua dan tidak sepenuhnya tenggelam dalam sifat iblis. Ia juga menyinggung bahwa perjalanan pertama Seol-hui di dunia persilatan justru untuk menyelamatkan anggota Yayasan Hao. Karena itu, ia penasaran dan bertanya berapa lama lagi dirinya akan hidup. Nada bicaranya tetap santai, membuat topik kematian terdengar seperti hal biasa. Seol-hui mengerutkan kening mendengar pertanyaan itu. Dengan tenang, ia menjawab bahwa ia tidak tahu pasti. Namun ia menegaskan satu hal. Selama ia masih hidup, Yo-Oka tidak akan mati karena dirinya. Ia menyatakan akan menghentikan semua kemungkinan itu sebelum terjadi. Senyum percaya diri terlihat jelas di wajahnya saat menatap Yo-Oka. Jawaban itu membuat Yo-Oka terdiam sejenak. Dengan bingung, Yo-Oka bertanya bagaimana Seol-hui bisa begitu yakin. Seol-hui berdiri dan meregangkan tubuhnya, lalu menjawab bahwa itu bukan sekadar keyakinan. Ia mengatakan bahwa apa yang ia ucapkan adalah kebenaran. Ia mengungkap bahwa dirinya memiliki lebih banyak kesempatan hidup dibanding orang lain. Sebuah rahasia yang hanya ia ketahui sendiri, memberinya kepercayaan diri yang berbeda. Senyum tipis muncul di wajahnya seolah membuktikan hal itu. Yo-Oka terdiam, merasa ucapan itu terdengar seperti lelucon. Namun ekspresi serius Seol-hui membuatnya sulit untuk tidak mempercayainya. Ia pun hanya tersenyum kecil dan menerima jawaban itu. Tak lama kemudian Yo-Oka kembali fokus pada rencana mereka. Ia menunjuk ke arah sekelompok orang yang sedang lewat di jalan. Seol-hui mengikuti arah pandangannya dan langsung mengenali mereka. Itu adalah murid-murid sekte Blue Dragon, penjaga garis depan yang terlatih. Yo-Oka mengingatkan bahwa inilah kesempatan untuk menjalankan rencana menjebak baik Yang Cheon. Ia mengaku sudah menyiapkan semuanya sampai tahap ini. Ia kemudian mengeluarkan sebuah topeng kulit manusia milik Sang Cheonjang dan menyuruh Seol-hui memakainya. Namun Seol-hui hanya tersenyum sinis dan menolak, ia tidak membutuhkan benda itu. Tanpa banyak bicara, Seol-hui langsung menggunakan seni penyamaran. Dalam sekejap, penampilannya berubah menjadi Sang Cheonjang, lengkap dengan aura yang menyerupainya. Ia bahkan mulai mengganti pakaiannya agar terlihat semakin sempurna. Di balik penyamarannya, Seol-hui tersenyum penuh keyakinan. Ia siap mengendalikan seluruh permainan ini sesuai dengan rencananya. Tak jauh dari sana, kelompok sekte Blue Dragon duduk di sebuah meja sambil berbincang santai. Mereka membahas makanan terkenal di tempat itu, termasuk mapo tofu milik Keu Manjong, sambil merasa aman karena wilayah tersebut berada dalam pengaruh mereka. Gahong, salah satu prajurit garda depan, dengan percaya diri menyatakan bahwa keamanan daerah itu sebagian besar berada di tangan mereka.
Guang Saewong pun menambahkan bahwa sejak mereka datang, jumlah preman telah berkurang. Namun menurutnya, orang-orang masih belum sadar bahwa penguasa wilayah ini telah berubah. Dengan senyum sinis, Guang Saewong berkata bahwa mereka perlu menanamkan rasa takut. Tanpa ragu, ia langsung memanggil pelayan dengan kasar dan memerintahkan semua hidangan terbaik. Pelayan itu datang dengan gugup, mencoba menjawab dengan hati-hati. Namun sikap pelayan yang dianggap lambat justru memicu amarahnya. Guang Saewong langsung mencengkeram kerahnya dan mengangkatnya dengan satu tangan, memperlakukannya seperti preman. Ia terus mengancam dan menekan pelayan yang mulai kesulitan bernapas. Di tengah situasi itu, suara ejekan tiba-tiba terdengar dari belakang. Semua anggota sekte Blue Dragon menoleh dan melihat Seol Hui yang menyamar sebagai Sang Cheonjang duduk santai dengan senyum mengejek. Kehadirannya langsung menarik perhatian mereka. Guang Saewong menatapnya tajam, mencoba mengenali wajah tersebut. Tanpa menunggu, Seol Hui dengan angkuh mengakui identitasnya sebagai pengawal pribadi Manjung Sang Cheonjang. Mendengar itu, suasana langsung berubah tegang. Guang Saewong menjatuhkan pelayan dan berdiri, diikuti anggota lainnya. Ia menuduh Seol Hui telah mengikuti mereka. Namun Seol Hui tidak menyangkal, malah menjawab dengan sikap meremehkan. Dengan santai, ia justru menantang mereka. Ia meminta masing-masing menyerahkan 400 koin emas jika ingin selamat. Ucapannya yang sombong membuat Guang Saewong mengira dirinya salah dengar. Seol Hui menegaskan ancamannya dengan nada dingin. Ia mengatakan akan membiarkan mereka hidup jika membayar. Sikap arogan itu membuat suasana semakin memanas, namun Guang Saewong masih menahan diri. Tiba-tiba, seorang anggota sekte Blue Dragon menyelinap dari belakang dan langsung menyerang. Ia mengayunkan pedangnya dengan niat membunuh. Namun serangan itu terlalu lambat bagi Seol Hui. Dalam sekejap, Seol Hui menghindar dan melompat ke atas meja. Dengan gerakan cepat, ia menghantam wajah penyerangnya hingga langsung terjatuh. Pria itu tidak mampu melawan dan menjatuhkan pedangnya. Melihat pertarungan pecah, para pelanggan langsung panik dan melarikan diri. Suasana penginapan berubah kacau dalam sekejap. Ketegangan meningkat di antara kedua pihak. Guang Saewong menggertakkan giginya, amarahnya memuncak. Sementara itu, Seol Hui hanya tersenyum provokatif. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka maju dan menghadapi dirinya. Suara langkah kaki berat menggema di seluruh ruangan. Dalam sekejap, Seol Hui bergerak cepat dan memenggal dua anggota sekte Blue Dragon dengan senyum buas. Darah menyembur deras, memenuhi ruangan dengan bau logam yang menusuk. Tanpa berhenti, ia terus menyerang menggunakan identitas Sang Cheonjang. Setiap tebasannya menghancurkan lawan tanpa ampun. Energi kuat mulai terkumpul di tangannya, bersiap melancarkan serangan berikutnya. Ia kemudian menggunakan seni iblis tangan darah milik Sang Cheonjang. Api emas menyala dari tangannya, melahap salah satu anggota hingga hangus menjadi abu. Jeritan kesakitan korban menggema, menciptakan suasana yang mengerikan. Seol Hui tersenyum puas melihat tubuh itu runtuh. Api emas masih berkobar di tangannya, memantulkan cahaya ke wajahnya yang kini tampak seperti sosok penjahat sejati. Penyamaran sebagai Sang Cheonjang terasa semakin sempurna. Namun tiba-tiba, sebuah peringatan sistem muncul. Ia diberitahu bahwa Guang Saewong telah menemukan kelemahannya. Seol Hui langsung menoleh, melihat Guang Saewong dan Gahong bersiap menyerang. Ia sempat memeriksa kondisi mereka dan menyadari kekuatan keduanya meningkat drastis. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk menghadapi mereka secara langsung. Serangan mereka menghantam dengan kuat, menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan sekitar. Namun semua serangan itu berhasil ditahan oleh perisai es milik Seol Hui. Ia tetap berdiri dengan tenang, bahkan tersenyum sinis. Dalam sekejap, ia menangkap kepala kedua lawannya dengan kekuatan penuh. Dengan tatapan dingin, ia menganggap mereka seperti mangsa yang menyerahkan diri. Api emas kembali menyala di tangannya. Seni iblis tangan darah pun kembali dilepaskan tanpa ampun. Kedua prajurit itu terbakar hidup-hidup di bawah kobaran api emas. Tubuh mereka dilalap hingga menghitam, disertai jeritan yang menyayat. Bau daging terbakar menyebar, memenuhi udara yang sudah dipenuhi kematian. Setelah memastikan api terus membakar mereka, Seol Hui melepaskan keduanya. Ia terlihat sedikit kelelahan, menyadari bahwa pertarungan ini lebih sulit dari yang ia duga. Ia mulai memikirkan keanehan yang baru saja terjadi. Ia menyadari bahwa kekuatan lawannya tiba-tiba meningkat di tengah pertarungan. Hal itu berbeda dari biasanya.
di mana tanda peningkatan selalu terlihat lebih dulu. Ia mulai curiga bahwa ini berkaitan dengan teknik dari faksi ortodoks. Seol Hui menatap tubuh Gahong dan Guang Saewong yang terus terbakar hingga kehilangan nyawa. Ia menyadari bahwa mereka menggunakan jurus pembunuh dari seni pedang bunga plum. Teknik yang membutuhkan latihan panjang dan pemahaman mendalam. Berbeda dengan dirinya yang mempelajari banyak teknik sekaligus, mereka benar-benar menguasai satu aliran. Hal itu membuat cara mereka bertarung terasa berbeda. Pengalaman itu meninggalkan kesan yang dalam baginya. Ia kemudian teringat peringatan dari AI. Kata-kata itu kembali terngiang di kepalanya, bahwa ia tidak seharusnya sepenuhnya bergantung pada sistem. Tatapannya perlahan meredup. Ia mulai menyadari bahwa mengubah takdir tidak selalu membawa keuntungan. Peringatan itu bukanlah berkah, melainkan sesuatu yang harus ia waspadai. Seol Hui berbalik dan berjalan pergi sambil menggosok lehernya. Masih banyak hal yang belum jelas baginya. Namun satu hal pasti, misinya untuk meninggalkan jejak seni iblis tangan darah dengan menyamar sebagai Sang Cheonjang telah selesai. Dengan jejak itu, pemimpin sekte Blue Dragon pasti akan terpancing. Setelah melihat mayat bawahannya, ia akan mengincar Sang Cheonjang secara langsung. Karena itu, langkah berikutnya adalah menyingkirkan orang paling berbahaya dalam rencana ini, Yi Gumyong. Wajah Seol Hui mengeras saat mengingat sosok yang pernah membantai semua bawahannya di kehidupan sebelumnya. Tanpa ragu, ia bergerak menuju target berikutnya. Tak lama kemudian, ia tiba di sebuah rumah dan masuk ke dalam kegelapan. Tak lama kemudian, Yi Gumyong tiba di sebuah rumah dan masuk ke dalam kegelapan. Di dalam, Sang Cheonjang sudah menunggu. Yi Gumyong langsung membuka pintu dengan kasar dan menegur, merasa pertemuan seperti ini terlalu berisiko. Sang Cheonjang hanya menatap dingin dan meminta maaf, lalu mengatakan ada sesuatu yang perlu ia pastikan. Yi Gumyong mulai merasakan ketegangan dan bertanya apa yang ingin diverifikasi. Tanpa bertele-tele, Sang Cheonjang menjelaskan bahwa semua bawahannya telah terbunuh. Ia kemudian menambahkan bahwa ia menemukan jejak teknik pedang tertentu pada tubuh mereka. Saat ditanya teknik apa, Sang Cheonjang menjawab bahwa itu adalah teknik pedang bunga plum. Mendengar itu, tubuh Yi Gumyong langsung tersentak. Ia mulai menganalisis kemungkinan pelakunya dengan serius. Ia mempertimbangkan apakah sekte Blue Dragon berada di balik kejadian itu. Namun ia meragukan hal tersebut karena selain pemimpin mereka, tidak ada ahli tingkat tinggi yang cukup kuat. Sementara itu, Sang Cheonjang langsung mengungkap alasan pertemuan ini. Ia mengatakan bahwa Yi Gumyong adalah orang yang paling memahami teknik pedang bunga plum. Ucapan itu membuat Yi Gumyong terkejut. Ia langsung menyadari arah kecurigaan yang sedang mengarah padanya. Dengan tawa getir, ia menanggapi dengan nada sinis. Ia mendekat dan menatap tajam, lalu bertanya apakah dirinya sedang dicurigai. Suasana menjadi semakin tegang di antara keduanya. Sang Cheonjang segera menyangkal dan mencoba meredakan situasi. Ia menjelaskan bahwa ia hanya ingin mencari informasi. Yi Gumyong mundur sedikit, namun tetap waspada. Dengan nada tegas, ia menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat sama sekali. Ia bahkan mengaku tidak keluar rumah belakangan ini. Dan saudara-saudaranya juga tidak aktif di wilayah tersebut. Ia menyarankan agar mencari informasi dari Yayasan Hao. Namun Sang Cheonjang tetap bersikeras bahwa Yi Gumyong adalah orang yang paling memahami teknik itu. Pernyataan itu langsung dipotong. Yi Gumyong menegaskan bahwa ia memang mengenal para pengguna teknik tersebut karena ia sendiri salah satunya. Mendengar itu, Sang Cheonjang mulai merasa tertekan. Ia mencoba memanggil nama Yi Gumyong, namun langsung dipotong dengan nada kasar. Ketegangan mencapai puncaknya saat Yi Gumyong tiba-tiba mengangkat tangannya, mengejutkan Sang Cheonjang. Suara Yi Gumyong terdengar rendah namun penuh tekanan. Ia memberi nasihat dingin, menyuruh Sang Cheonjang menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa mengganggu orang lain. Tangannya kemudian menekan kepala Sang Cheonjang, membuat suasana semakin mencekam. Sang Cheonjang yang tertekan mencoba berbicara, namun kembali dipotong. Dengan nada garang, Yi Gumyong menegaskan batasan dan posisinya. Ia memperingatkan bahwa jika Sang Cheonjang terus melampaui batas, nasibnya akan sama seperti bawahannya. Ancaman itu diucapkan dengan senyum kejam dan niat membunuh yang jelas. Sang Cheonjang hanya bisa diam, tak mampu membalas. Jantungnya berdebar karena tekanan kekuatan yang begitu besar. Setelah itu, Yi Gumyong mendorong kepalanya dengan jijik dan menyuruhnya bersikap sopan. Ia lalu berbalik dan pergi,
meninggalkan Sang Cheonjang dalam keadaan terhina. Tatapan Sang Cheonjang dipenuhi dendam saat melihat punggungnya menjauh. Di perjalanan pulang, Yi Gumyung masih menggerutu kesal. Ia merasa Sang Cheonjang sudah mulai melampaui batas meski baru beberapa kali bekerja sama. Bahkan ia berniat membicarakan hal ini dengan gurunya. Amarahnya semakin memuncak saat memikirkan kemungkinan bawahannya dibantai oleh sekte Blue Dragon. Ia menganggap mereka terlalu lemah dan berpikir untuk meminta bantuan yang lebih kuat. Tanpa sadar, ia terus berjalan tanpa memperhatikan sekeliling. Tiba-tiba, langkahnya terhenti saat menyadari seseorang berdiri di depannya. Seolhui menunggunya dengan tenang, bersandar di pohon dengan topi hitam yang menutupi wajahnya. Kehadirannya terasa mencurigakan. Yi Gumyung langsung bertanya siapa dirinya, namun Seolhui tidak menjawab secara langsung. Ia justru mengungkap identitas Yi Gumyung sebagai murid Go Jongmyung. Pengungkapan itu membuat Yi Gumyung terdiam sejenak. Tanpa sadar, ia malah mengakui kebenarannya dengan terkejut. Reaksinya justru memperjelas semua yang disampaikan Seolhui. Seolhui kemudian membongkar rencana mereka. Ia menjelaskan bahwa Yi Gumyung bekerja sama dengan Sang Cheonjang untuk melenyapkan pihak sekte iblis. Sebagai imbalannya, sekte Blue Dragon akan menjadi milik mereka. Wajah Yi Gumyung perlahan menggelap mendengar semua itu. Ia mengetuk pedangnya dengan kesal, merasa hari ini penuh gangguan. Tatapannya berubah dingin, penuh niat membunuh. Tanpa peringatan, ia langsung menghunus pedangnya dan menyerang. Tebasan cepatnya menghantam dengan kekuatan besar hingga mematahkan pohon di belakang. Serangan itu nyaris mengenai Seolhui. Namun Seolhui berhasil menghindar di saat terakhir. Meski begitu, topinya tetap terkena tebasan dan terbelah. Pertarungan pun tak terelakkan. Yi Gumyung mengerutkan kening saat melihat lawannya berhasil menghindar. Topi hitam yang menutupi wajah itu jatuh ke tanah, memperlihatkan Seolhui yang kini berdiri siap bertarung. Dengan senyum mengejek, Yi Gumyung langsung menebak bahwa dialah pelaku di balik kematian anak buah Sang Cheonjang. Tanpa berusaha menyangkal, Seolhui mengakuinya dengan percaya diri. Suasana langsung berubah tegang, keduanya saling berhadapan dengan niat membunuh. Perbedaan kekuatan di antara mereka terasa jelas, namun Seolhui tetap berdiri tanpa gentar. Di dalam pikirannya, Seolhui menyadari satu hal penting. Seperti yang terjadi sebelumnya, kekuatan lawan tampak bisa meningkat di tengah pertarungan. Ia ingin memastikan pola ini untuk menghadapi pertempuran yang lebih berbahaya ke depannya. Tanpa menunggu, Yi Gumyung lebih dulu menyerang. Gerakannya cepat dan indah, seperti bunga plum yang bermekaran di tengah angin. Namun Seolhui berhasil menangkis serangan itu tanpa menunjukkan rasa takut. Saat pedang mereka bertemu, ledakan energi langsung tercipta. Aura khas teknik pedang bunga plum menyebar, menghadirkan tekanan yang kuat di sekitar mereka. Pertarungan berubah menjadi benturan kekuatan yang semakin intens. Seolhui teringat kembali peringatan dari Ai. Ia menyadari bahwa seni bela diri harus dipahami melalui pengalaman nyata, bukan sekadar bergantung pada sistem. Pemahaman itu mulai terbentuk di tengah pertarungan ini. Kedua pedang kembali beradu, menciptakan gelombang kejut yang mengguncang sekitar. Yi Gumyung terus menyerang tanpa henti, sementara Seolhui menggertakkan gigi untuk menahan tekanan tersebut. Setiap benturan semakin memperjelas perbedaan gaya mereka. Yi Gumyung tertawa getir sambil meningkatkan serangannya. Energi pedangnya semakin kuat, dipenuhi aura teknik Gunung Hua yang mematikan. Tekanan yang ia keluarkan terus meningkat seiring pertarungan berlangsung. Seolhui menyadari bahwa peningkatan kekuatan itu berasal dari pemahaman mendalam terhadap seni bela diri. Ia melihat langsung bagaimana lawannya menjadi semakin kuat dalam setiap pertukaran serangan. Hal itu membuatnya semakin yakin dengan dugaannya. Dengan teriakan penuh amarah, Yi Gumyung melepaskan kekuatan yang lebih besar. Serangannya semakin cepat dan brutal, memaksa Seolhui bertahan dengan susah payah. Senyum tipis muncul di wajah Seolhui, menyadari bahwa ia telah menemukan jawabannya. Menurutnya, perubahan kekuatan seperti ini hanya terjadi pada seni bela diri dari aliran ortodoks. Berbeda dengan kultus iblis yang berfokus pada energi dalam, aliran ini mengandalkan pemahaman teknik dan pengalaman tempur. Hal itulah yang membuat Yi Gumyung terus berkembang di tengah pertarungan. Pertarungan mereka kini dipenuhi cahaya cipedang dan aura bunga plum yang mempesona. Serangan demi serangan terus dilancarkan tanpa henti. Di tengah tekanan itu, Seolhui mulai memahami arti sebenarnya dari kekuatan sejati. Seolhui teringat kembali momen ketika kekuatan tempurnya pernah meningkat.
Itu terjadi saat ia menggunakan seni iblis cahaya putih dalam pertarungan melawan Ohma. Setelah beberapa kali bertarung dan mulai terbiasa dengan gerakannya, tingkat kemahirannya meningkat dan kekuatan tempurnya ikut melonjak. Dari situ, ia menyadari bahwa peningkatan kekuatan tidak terjadi secara acak. Hal itu bergantung pada sifat seni bela diri dan bagaimana ia melatihnya. Pemahaman itu semakin jelas saat ia kembali menghadapi pertarungan nyata. Namun sebuah tebasan kuat dari Yi Gumyung menghantamnya dan melemparkannya beberapa meter ke belakang. Meski begitu, pikirannya tetap fokus pada satu hal. Ia mulai mempertimbangkan teknik-teknik baru yang belum sepenuhnya ia kuasai. Tanpa ragu, ia membuka daftar seni bela diri yang dimilikinya. Beberapa teknik muncul di benaknya, termasuk seni iblis dengan berbagai tingkat penguasaan. Ia menyadari bahwa ada beberapa teknik yang belum pernah ia gunakan secara serius dalam pertempuran. Kesadarannya mengarah pada satu pilihan. Ia memutuskan untuk menggunakan seni iblis pengendali api yang masih berada di tahap awal. Teknik itu belum pernah ia uji dalam pertarungan sesungguhnya. Senyum tipis muncul di wajah Seol Hui saat memikirkan hal itu. Matanya menyipit, dipenuhi antusiasme yang hampir terlihat gila. Ia melihat ini sebagai kesempatan untuk berkembang di tengah pertarungan hidup dan mati. Melihat reaksinya, Yi Gumyung justru kebingungan. Ia tidak mengerti mengapa lawannya bisa tertawa di situasi seperti ini. Dengan marah, ia berteriak, mempertanyakan kewarasan Seol Hui. Namun Seol Hui justru membalas dengan santai. Ia bahkan mengejek Yi Gumyung karena sempat memberi ceramah di tengah pertarungan. Sikapnya semakin memancing emosi lawannya. Dengan tatapan tajam, Seol Hui menjawab bahwa pikirannya justru lebih jernih dari sebelumnya. Ia bahkan mengakui bahwa mungkin dirinya memang gila. Baginya, keinginan untuk menjadi lebih kuat adalah sesuatu yang membuatnya sangat bersemangat. Senyum lebar terukir di wajahnya. Ia mengangkat pedangnya yang kini mulai dipenuhi energi api. Ujung pedang itu diarahkan langsung ke Yi Gumyung, menandakan bahwa pertarungan akan memasuki tahap yang lebih berbahaya.